Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial praktikum kali ini kita akan mempelajari materi ke-6 atau di minggu ke-6 ini adalah tentang Cascading Style Sheet atau CSS. Jadi apa itu CSS dan juga cara kerja serta rules dalam penulisan selektor dalam CSS akan menjadi topik atau subtopik pada materi ke-6 kali ini. Yang pertama kita harus pahami dulu pada dasarnya konsep CSS itu merupakan sebuah hal yang berbeda dengan HTML. Ketika teman-teman kemarin sudah mempelajari apa itu HTML, bagaimana deklarasi dalam HTML, ada head, ada title, ada body di dalam sebuah HTML. Nah, kali ini dalam sebuah CSS ini merupakan salah satu hal yang terpisah. Kenapa? Witri Schools dalam hal ini memisahkan CSS untuk mempermudah. Intinya adalah ada sebuah template yang berupa style yang akan memperbaiki dalam kaidah desain bagi sebuah tampilan. Karena pada HTML sendiri terbatas pada variasi-variasi mungkin warna, kemudian juga tampilan-tampilan yang akan menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi sebuah website. Jadi ketika kita berbicara bahwa website itu kan goals-nya atau tujuan akhirnya adalah bagaimana deliver information, bagaimana user merasa nyaman menggunakan sebuah website. Ini adalah yang user friendly, yang memiliki kemudahan dalam akses dan juga tidak melulu soal tampilan yang wah, tidak melulu soal tampilan yang ribet, tetapi bagaimana simple dan juga mudah untuk dipahami. Karena sebuah website kan tadi goals-nya adalah deliver information. Bagaimana user merasa nyaman dalam mengakses, dalam melakukan interaksi. Ini ada studinya ya, berarti menggunakan human computer interaction. Bagaimana interaksi manusia dan komputer itu menjadi nyaman. Itu akan menjadi studi tersendiri, yaitu nanti ada UI UX, yaitu user interface dan user experience. Bagaimana interface itu mempengaruhi kenyamanan pengguna. Nah, termasuk dalam penggunaan CSS ini nanti akan memudahkan teman-teman dalam kombinasi baik dari coloring, kemudian juga dari mungkin tampilan tabelnya, kemudian tampilan formnya akan menjadi lebih menarik daripada hanya menggunakan format HTML biasa yang terbatas pada style yang bisa digunakan. Jadi dengan applied CSS nanti ada banyak sekali selektor-selektor dan declaration yang bisa digunakan dan nanti akan lebih mempercantik dan memperindah dari tampilan website itu sendiri. Kemudian cara kerjanya kita akan menggunakan dua buah elemen dasar, yaitu selector dan juga declaration. Sebuah selector adalah sebuah tag HTML. Sementara declaration itu yaitu perintah dari nilai CSS yang menunjukkan tipe bentuk yang diaplikasikan pada selector. Contohnya seperti ini. Ada sebuah doctype HTML. HTML head style. Kita menggunakan style. Di sini kita gunakan aturan-aturan dalam CSS. Kita bisa muat di dalam head. Kemudian kita tutup pakai tag penutup head. Kemudian open body. Nah, di sini akan berisi dokumen HTML yang diberikan aturan CSS. Kemudian rules-nya. Yang pertama kita menggunakan teknik elemen selector. Elemen selector itu nanti memilih elemen dari tag P pada sebuah halaman, contohnya seperti ini. Di dalam sebuah tag P, kurung kurawal buka, misalkan color-nya red, text align-nya center, maka dia akan berwarna merah dan ada di tengah. Kemudian, kelas selector. Ini digunakan untuk memilih elemen HTML yang sifatnya sama dengan satu halaman, dalam satu halaman. Jadi bisa digunakan ketika ini tidak multi halaman, dia ada di satu halaman yang sama. Ini diawali menggunakan huruf titik atau dot. Kemudian nama ditulis tepat setelah tanda titiknya. Dot center. Misalkan untuk deklarasi seperti ini. Text align-nya center, color-nya red. Kemudian pemanggilannya kita bisa gunakan p-class center. Nah, ini teman-teman juga bertemu dengan saya di mata kuliah
object oriented programming atau pemrograman berbasis objek ini salah satu implementasi pemanggilan kelas, karena ketika sudah ada kelas selektornya, bahkan di dalam sebuah HTML dan CSS dasar juga ada sebuah kelas. Kemarin kelas, ada objek, ada kelas. Ketika sudah dideklar kelasnya .center, maka tinggal dipanggil selektornya menggunakan p class center. Karena kelasnya sudah dideklar terlebih dahulu, dia maka akan text align-nya center, color-nya red. Ketika kita panggil di dalam sebuah tag HTML, maka dia akan memanggil function atau memanggil kelas yang sudah kita deklarasi sebelumnya. Maka tampilan yang akan digunakan ini akan menggunakan deklarasi dari class center, yaitu text align-nya center dan color-nya red. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kita bisa menggunakan ID selector. Itu kita bisa gunakan karakter hash atau hashtag lah ya, tanda pagar. Kemudian nama ID ditulis tepat setelah tanda hashtag tanpa spasi. Misalkan para1, text align center. Karena ini juga berupa kelas, maka dipanggil lagi dalam sebuah tag HTML para1, nama kelasnya. Begitu juga untuk tipe-tipe yang memang setipe, artinya memang sejenis, pemanggilannya berdasarkan. Jadi di sini ada beberapa memang jenisnya, nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ketika deklarasi sebuah CSS. Kemudian ada grouping selector. Di sini bisa digunakan jika memiliki beberapa elemen dengan style yang sama, misalkan heading 1. Kemarin kita sudah belajar ya, heading 1 sampai heading 6. Heading 1 seperti apa, size-nya, heading 2, heading 3, dan yang lain. Heading 1, heading 2, kita deklarasi dengan text align center dan color-nya red, misalkan seperti itu. Jika contohnya di sini, kita lihat 3 elemen deklarasi yang sama. Jadi sangat tidak efektif. Maka dari itu penulisan style lebih efektif ketika kita mengelompokkan selektor-selektornya. Nah, kita bisa deklarasi seperti ini, H1, H2, P. Daripada kita deklarasi menggunakan satu-satu seperti ini. Ini bisa, cuman menjadi tidak efektif. Ini bisa di grouping hanya dengan mendeklar namanya, H1, H2, P. Dengan field atau dengan declare detail yang sama. Oke, kemudian untuk latihan, ada 2 dokumen HTML. Jadi kita akan belajar CSS ini cukup panjang ya di pertemuan, bahkan sampai setelah UTS nanti. Kita belajar pengantarnya dulu, bagaimana teman-teman bisa memahami cara kerjanya dan juga rules-nya dalam deklarasi dalam sebuah dokumen HTML. Di sini sudah ada 2 buah file HTML. Yang pertama, di sini kita menggunakan border. Border. Di sini teman-teman bisa akses ya, sambil nanti di text editornya masing-masing. Di sini kita bisa menggunakan dash, solid, double, groove, rich, insert, dan outside. Ini adalah jenis dari border style. Nah, di sini kita deklarasi, teman-teman. Kita menggunakan border style p dash. Border style-nya dash. Nah, setelah ini dideklarasi semuanya, di dalam text style, kita bisa panggil di body-nya. Di body-nya kita gunakan p class dot. Ini tinggal kita panggil, karena kita sudah deklarasi dot. Kemudian dash juga kita tinggal panggil, karena kita sudah deklarasi di atas dash. Begitu juga sampai di class outset. Kemudian kita coba lihat, seperti apa tampilan dari HTML ini. Nah, dot border adalah seperti ini. Dash itu seperti ini, solid border itu seperti ini, double border itu seperti ini, sampai an offset border itu seperti ini. Ini bisa didapatkan ketika kita mengkombinasi dengan CSS tadi. Kemudian kita ke latihan 2.html. Sama dengan doctype HTML, kemudian title-nya kita berikan di sini, ini untuk title atas ya. Kemudian kita
Sebelum teman-teman melakukan deklarasi ini, teman-teman cari sebuah image bertipe JPEG, JPG. Kemudian taruh image itu di folder yang sama dengan file HTML-nya. Kemudian teman-teman masukkan namanya. Di sini saya menggunakan logo dari Alma-Ata, alma-ata.jpg. Nah, di sini saya letakkan di satu folder yang sama dengan ini, file-file HTML. Nah, kemarin kita sudah menggunakan atau meload image Google ya. Nah, itu juga saya letakkan dalam satu folder yang sama. Ketika nanti berbeda direkturnya, maka tidak akan bisa di-load. Jadi letakkan di dalam satu folder yang sama, dengan nama yang sama, dengan format JPG. Kemudian kita deklarasi di dalam sebuah body, background image-nya kita gunakan alma-ata.jpg. Kemudian background repeat artinya adalah apakah ada perulangan dari background tersebut, bahwa dia tidak hanya satu image. Kalau no repeat, maka dia tidak ada perulangan, cuma satu image saja. Kemudian positionnya dia ada di tengah, karena kita gunakan center ya. Kemudian attachment-nya fix. Setelah itu di dalam style ini kita gunakan tag penutup style, di dalam bodinya kita kosongkan. Sekarang kita lihat tampilannya akan menjadi seperti ini. Dia solid di tengah, dia fix di tengah, dan hanya satu image. Itu salah satu cara untuk menggunakan salah satu penerapan CSS. Jadi kita bisa meload image, kemudian nanti tadi sudah kita gunakan border. Ada juga nanti kita pada materi-materi berikutnya kita menggunakan hyperlink dan yang lain. Oke, untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Cukup dari sekian dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.